Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang silsilah mushaf Quran di Indonesia. Yang pertama itu huruf-huruf Arab dapat dibahas dalam dua bentuk penyebutan. Pertama adalah huruf abjadiyah, yaitu huruf yang ditulis dalam secara umum berjumlah 28. Kedua itu huruf hijaiyah, yaitu huruf yang dilihat berdasarkan bunyi dan pelafalannya. Dalam pembahasan ilmu Al-Quran atau membaca Al-Quran ini, huruf hijaiyah sering dihitung sebanyak 29 huruf karena huruf alif dan hamzah dibedakan berdasarkan fungsi dan pengucapannya. Dengan demikian, perbedaan jumlah 28 dan 29 tidak berarti adanya perbedaan dalam Al-Quran, tetapi berkaitan dengan cara pengelompokan dan sudut pandang dalam menghitung huruf Arab. Yang kedua itu masa Khalifah bin Affan, Utsman bin Affan itu radhiyallahu an, wilayah Islam semakin luas dan umat Islam berasal dari berbagai daerah. Perbedaan bacaan mulai menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an melihat perselisihan tersebut ketika umat Islam berada dalam berbagai wilayah dan menyampaikan kekhawatirannya kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Atas dasar itu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil langkah untuk menyatukan umat Islam dalam satu mushaf standar. Mushaf tersebut kemudian dikenal sebagai Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Dalam proses penyusunan dan penyalinan mushaf digunakan standar penulisan yang dikaitkan dengan dialek Quraisy. Mushaf standar tersebut kemudian dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam seperti Mekah, Syam, Kufah, Basrah, dan Yaman. Berdasarkan dengan itu, mushaf pribadi yang memiliki perbedaan penulisan atau susunan bacaan diperintahkan untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan perselisihan yang lebih besar di tengah umat Islam. Dan pada masa awal tulisan Al-Quran belum menggunakan tanda baca dan tanda titik seperti yang digunakan pada mushaf sekarang. Lalu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abu Al-Aswad Ad-Da'ali dikenal sebagai tokoh awal yang meletakkan dasar pemberian tanda baca untuk membantu membaca bahasa Arab dan Al-Quran. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat non-Arab yang memeluk Islam, kebutuhan untuk memberikan tanda baca menjadi semakin penting. Pemberian tanda baca dan tanda-tanda pembantu dalam membaca Al-Quran dikenal dengan istilah tashkil atau dab. Dalam perkembangan ilmu tersebut, nama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Farisi sering disebut sebagai salah satu tokoh penting yang berperan dalam penyempurnaan sistem tanda baca dalam tulisan Arab dan Al-Quran. Dan ini terdapat pada masa dinasti Umayyah sekitar abad ke-2 Hijriah. Dengan adanya taksyil dan dab, umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah dan meminimalkan kesalahan dalam pelafalan. Menurut perhitungan yang digunakan, Al-Quran terdiri atas 30 juz, 60 hizb, dan 6.236 ayat. Selain itu, Al-Quran juga terbagi menjadi 2 surah, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Dalam pembagian yang umum digunakan terdapat 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyah. Perlu dipahami bahwa pembagian Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada waktu turunnya ayat, bukan semata-mata berdasarkan tempat turunnya. Lalu mushaf cetakan Madinah ini, salah satu mushaf yang banyak digunakan oleh umat Islam adalah mushaf Madinah atau mushaf yang dicetak oleh kompleks percetakan Al-Quran di Madinah. Mushaf ini secara umum menggunakan riwayat Hafs dari Imam Hashim Al-Kufi, khatnya Naskhi, dan penulisan khat
yang terkenal melalui kaligrafer Usman Toha. Usman Toha. Mushaf Madinah ini juga memiliki bentuk tulisan yang rapi dan menjadi salah satu standar mushaf yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk sebagai rujukan dalam pembelajaran Al-Quran. Lalu mushaf standar Indonesia atau dikenal sebagai MSI juga memiliki standar mushaf yang dikenal dengan mushaf standar Indonesia atau MSI. Mushaf ini disusun dan ditetapkan sebagai salah satu pedoman penulisan mushaf Al-Quran yang digunakan di Indonesia. Mushaf standar Indonesia ini menggunakan riwayat Hafs dari Imam Hashim Al-Kufi, khat nasi, dan bentuk khat nasi ini ialah yang dikenal sebagai khat Bombay, yaitu gaya khat nasi yang berkembang melalui tradisi kaligrafi India dan Pakistan. Mushaf standar Indonesia menjadi salah satu bentuk perkembangan dan standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia. Lalu kedudukan huruf alif. Kedudukan huruf alif memiliki kedudukan penting dalam bahasa Arab dan penulisan Al-Quran. Juga dalam pembahasan huruf Arab, alif sering dihitung sebagai salah satu huruf abjadiyah, sehingga jumlah huruf yang ditulis menjadi 28. Namun dalam pembahasan huruf hijaiyah atau huruf yang dilafalkan, terdapat pembahasan mengenai hamzah yang memiliki suara atau makhraj tersendiri. Oleh karena itu, jumlah huruf yang dibaca dapat dihitung menjadi 29. Dalam ras Utsmani, alif juga memiliki karakteristik khusus. Tidak semua alif yang terdapat dalam pelafalan ditulis secara jelas dan mushaf. Sebaliknya, terdapat pula alif yang ditulis dalam bentuk tertentu atau tidak ditulis secara biasa, tetapi tetap dibaca berdasarkan kaidah bacaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, alif memiliki dua sisi penting, yaitu sebagai huruf dalam sistem abjad dan penulisan Arab, dan sebagai bagian dari kaidah Razm Utsmani yang memiliki aturan khusus dalam penulisan Al-Quran. Itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.